ini ya, saya ingin menyampaikan sedikit saja renungan firman Tuhan ya, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua ya. Saya sudah pesan sama Pak David, saya cuma bicara 1-2 menit saja. Hari ini saudara sekalian, saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu bahwa kebutuhan yang besar, kebutuhan yang mendasar bagi kita semua umat manusia itu adalah doa. Semua kita kepengen didoakan oleh teman kita. Kita semua kuat ketika kita bisa berdoa. Saudara sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan, tokoh-tokoh di dalam Alkitab kita, apakah itu Daniel, apakah itu Samuel, apakah itu Paulus, bahkan Tuhan Yesus sendiri, semua mereka berdoa. Tidak ada yang tidak berdoa. Ya, saudara-saudara, semua mereka itu mendoakan orang-orang Kristen yang lain. Semua mereka mendoakan orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya sungguh-sungguh rindu bahwa kegiatan doa pagi kita ini juga kita lebih banyak doa, lebih banyak kita mendoakan teman-teman kita yang sedang lemah, saudara sekalian, karena itulah kebutuhan yang sangat penting, yang sangat besar. Hari-hari ini ada banyak sekali mereka yang menderita, ada banyak sekali mereka yang perlu dukungan doa. Saya ingin membaca satu ayat ya dari kitab Samuel, 1 Samuel 12, ayatnya yang ke-23 mengatakan demikian. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-23. Coba saudara perhatikan ayat ini, saudara sekalian. Samuel mengatakan, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Dia menganggap berdosa kepada Tuhan kalau dia berhenti mendoakan orang Israel. Itu yang dirasakan oleh Samuel, saudara sekalian. Dan apakah ini juga yang kita rasakan hari-hari ini? Kita merasa bersalah, kita merasa berdosa. Ketika kita berhenti, bahkan kita tidak mendoakan teman-teman yang kita tahu sedang dalam masalah, sedang dalam persoalan. Ketika kita berhenti tidak lagi mendoakan bangsa kita. Ketika kita berhenti tidak mendoakan gereja kita. Seperti Samuel, kita mestinya juga merasa kita berdosa dengan tidak melakukan itu. Paulus mengatakan, aku berhutang, kata Paulus. Jadi Paulus tidak berhenti. Dia merasa, aku punya hutang. Aku harus mendoakan orang-orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Saya sungguh ingin, saudara sekalian, bahwa kegiatan doa ini bukan kita berdoa untuk pribadi kita sendiri saja, tetapi lebih daripada itu, ayo kita berdoa bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bagi teman-teman kita yang sedang dalam kesusahan. Saudara sekalian, saya kemarin pagi, jam 3 pagi, saya ditelepon sama Pak Husin. Saya kaget, jam 3 pagi ya, kebetulan saya bisa kebangun, padahal itu handphone saya silent, saudara sekalian. Tapi saya terbangun dan saya angkat telepon itu. Saudaraku, saya ingin kasih tahu, kenapa Pak Husin telepon saya? Karena pada saat itu, saudara sekalian, dia merasakan satu himpitan, satu tekanan yang besar. Dia merasa diintimidasi. Dia melihat banyak orang-orang yang sudah pulang mendahului. Itu bermunculan di benaknya, muncul seperti dia melihatnya. Dia tertekan, saudara sekalian, pagi-pagi. Jadi pagi-pagi jam 3 saya berdoa untuk Pak Husin. Lewat telepon saya mendoakan dia. Saya ingin, saudara sekalian, itulah yang mungkin dialami oleh banyak orang yang mungkin dalam keadaan sakit. Dia memerlukan doa-doa kita. Jangan berhenti berdoa. Jangan
Saudara sekalian, jangan kita malas berdoa. Ayo kita tetap berdoa. Berdoa untuk teman kita, berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk negara kita. Siapa lagi yang akan berdoa kalau kita tidak berdoa, saudara sekalian? Saya senang Pak David hari ini mengajak kita berdoa, memberkati daerah-daerah, memberkati provinsi-provinsi. Ya, ayo kita lanjutkan ini terus, saudara sekalian. Saya rindu, saya sungguh rindu. Jangan sampai doa pagi ini, doa-doa yang lain berhenti. Tetapi kita mempunyai sikap, kita terus berdoa. Ada satu pertanyaan besar. Kalau kita berhenti berdoa, itu artinya kita berhenti mengasihi. Kalau kita mengasihi, kita pasti berdoa. Itu saja yang saya ingin sampaikan pagi hari ini.